Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Nur Fitriana di Ruang Akuntan Channel. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi laporan keuangan konsolidasian. Karena di sini masih berhubungan dengan akuntansi keuangan lanjutan dan berhubungan dengan dua entitas atau lebih, maka ada laporan yang mengantarkan menjadi jembatan yang mengaitkan antara kedua entitas tersebut. Salah satunya yaitu laporan konsolidasian. Ya, untuk kali ini materi yang akan dibahas yaitu tentang konsolidasi dengan akuisisi, di mana nilai akuisisinya itu melebihi nilai tercatat ekuitas. Kalau di periode sebelumnya itu nilai akuisisinya sama dengan nilai tercatat ekuitas. Nah, di dalam pembahasan ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu mengenai karakteristik, yang kedua kepemilikan penuh, dan yang ketiga itu kepemilikan sebagian dengan rincian subbab tertera yang ada di layar. Lalu kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang karakteristik. Nah, jika dilihat dari prosedur untuk pembuatan laporan keuangan konsolidasiannya, itu hampir sama dengan pembuatan laporan keuangan konsolidasian untuk kriteria yang akuisisinya sama dengan nilai tercatatnya. Namun secara kecil itu ada perbedaan yang membedakan antara nilai akuisisi sama dengan dan nilai akuisisinya melebihi dari nilai wajarnya. Lalu karena di sini ada perbedaan antara nilai akuisisi dengan nilai wajar dikarenakan adanya kelebihan atau kekurangan, maka nanti pada saat kita akan mengakuisisi itu akan adanya pengakuan diferensial, sehingga kita akan memperlakukan si selisih tersebut. Lalu karena di situ ada selisih, maka kita akan mengalokasikan kepada akun-akun yang mengalami perubahan nilai, sehingga nanti setelah kita melaksanakan proses tersebut, maka barulah kita akan membuat jurnal eliminasi sebelum kita membuat laporan konsolidasinya. Nah, diferensial di sini itu kan yang membedakan antara si nilai tercatat yang membedakan antara kondisi ketika kita mengakuisisi pada saat harga akuisisi sama dengan nilai tercatat dan pada saat kondisi harga akuisisinya tidak sama dengan nilai tercatat ekuitas, maka nanti akan timbul diferensian. Nah, menurut PSAK 22 itu dia mengatakan bahwa diferensial dialokasikan kepada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau dialokasikan sebagai goodwill. Makanya dari ketika nanti pada saat kita melakukan akuisisi ada selisih antara nilai akuisisi dengan nilai buku, maka si diferensial tersebut atau selisih tersebut kita akan mengalokasikannya ke aset kewajiban ataupun ke goodwill. Nah, ini muncul ya, diferensial itu muncul karena adanya selisih perbedaan nilai wajar akuisisi dengan nilai buku aset bersihnya. Untuk yang pertama di sini kita akan melihat bagaimana si diferensial tersebut akan dialokasikan ke dalam aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Nah, di sini ada punya perbedaan yang tercatat dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut, sehingga nanti memunculkan si diferensial ini yang harus dialokasikan. Lalu adanya jurnal eliminasi. Nah, karena di sini si transaksi diferensial itu muncul karena terjadi karena adanya transaksi antara induk dan anak, maka si transaksi diferensial tersebut nantinya akan dilakukan eliminasi. Nah, contohnya di sini ada pengakuisisian oleh PT Nusantara kepada PT Andalas, di mana si nilai akuisisinya itu 50 juta dan nilai tanah itu lebih tinggi sebesar 250 juta. Ini menandakan bahwa harga akuisisinya tidak sama dengan harga si nilai tercatatnya. Nah, perbedaan harga ini itu dikarenakan adanya kelebihan tanah sebesar 250 juta.
Diralat ya, di sini ternyata yang 50 juta itu merupakan aset yang mengalami perbedaan nilai, yaitu persediaan senilai 50 juta dan tanah senilai 250 juta. Karena di sini nilai wajar yang lebih tinggi, maka si dua akun tersebut mengalami peningkatan nilai dari nilai bukunya. Sehingga di jurnal eliminasi itu persediaan dan tanah saldonya menjadi di debit. Tapi kalau perubahan nilai wajar yang lebih kecil, maka kan adanya penurunan. Sehingga pada saat kita melakukan eliminasi atas diferensial tersebut, si persediaan dan tanah itu akan dikredit jika si perbedaannya itu lebih rendah, nilai wajar dua akun tersebut lebih rendah dibandingkan nilai buku. Karena di sini lebih tinggi, maka si persediaan dan tanah itu menjadi di debit. Di kreditnya itu diferensial senilai harga yang tanah dan persediaan tersebut, yaitu 300 juta. Nah, lalu di sini yang kedua, pada saat kita mengalokasikan si diferensial itu kan adanya ke goodwill ya, dimana di dalam PSAK 22 itu goodwill adalah selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan pengendali, dan nilai wajar kepentingan ekuitas. Karena jika kita menggunakan nilai buku dan tidak menggunakan nilai wajar, maka si goodwill ini tidak akan muncul. Jadi kalau kita tidak mengambil atau mengakuisisi perusahaan yang lain, di mana pada saat akuisisi itu ada perbedaan harga, maka si goodwill ini tidak akan muncul. Nah, untuk menghitung goodwill, nah di sini goodwill tidak diamortisasikan, tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai di dalam ketentuan PSAK 48. Nah, untuk menghitung goodwill itu dimana kita harus menjumlahkan antara imbalan yang dialihkannya berapa, ditambah dengan kepentingan non pengendalinya itu berapa, ditambah juga dengan nilai wajar kepemilikan sebelumnya. Nah, untuk perhitungan ini itu sudah dibahas di video sebelumnya. Lalu dikurangi dengan jumlah neto si aset bersihnya, maka diperolehlah goodwill dari proses akuisisi antara dua entitas. Nah, lalu di sini ada yang ketiga, yaitu adanya pembelian dengan diskon. Kalau tadi itu kita mengakuisisi aset bersihnya itu lebih besar ya, sehingga menghasilkan goodwill, di mana nilai wajarnya lebih tinggi dibandingkan nilai aset bersihnya. Tapi kalau sepertinya dengan pembelian dengan diskon, si nilai wajar akuisisinya lebih rendah dibandingkan aset bersih yang kita akuisisi. Lalu yang kedua, nah ini ya, tadi kalau sepertinya ini juga sudah sempat dibahas bahwa ketika nilai wajar akuisisi lebih rendah, maka nanti pengakuannya bukan ke goodwill, tapi masuknya ke goodwill negatif atau bargain purchase. Di contohnya, PT Nusantara membeli saham PT Andalas seharga 1 miliar. Nilai tercatat bersihnya, aset bersihnya sebesar 1,4 miliar. Di mana nilai wajar persediaan lebih tinggi 50 juta dan tanah 150 juta. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini ada harga akuisisinya itu senilai 1 miliar, sedangkan nilai tercatat bersihnya 1,4 miliar. Itu kan menandakan bahwa nilai wajar akuisisi lebih kecil dibandingkan nilai tercatatnya, sehingga muncullah pengakuan goodwill negatif atau bargain purchase. Sehingga nanti pada saat pengakuan jurnal eliminasinya, di sini ada persediaan karena nilai wajar yang lebih tinggi dan tanahnya 150 juta. Karena di sini si hasil dari proses akuisisi itu menghasilkan keuntungan senilai 400 juta, atau di sini tuh keuntungan pembelian aset atau bargain purchase ya, sama aja. Lalu di sininya ada diferensial senilai 200 juta. Lalu di sini sebelum kita membahas ke pembuatan prosedur laporan keuangan konsolidasian, ada beberapa langkah yang saya resum dalam proses membuat laporan konsolidasian antara entitas induk dengan entitas anak. Ada beberapa langkah. Yang pertama itu mencari selisih seperti yang tadi dijelaskan, lalu menghitung selisih nilai wajar dengan nilai buku pada akun-akun yang mengalami perubahan nilai. Lalu yang ketiga mengalokasikan diferensial
yang keempat menghitung dan mengalkulasikan laba bersih serta dividen, yang kelima membuat ayat jurnal umum dan penyesuaian, keenam jurnal eliminasi, ketujuh membuat kertas kerja konsolidasi, dan yang kedelapan membuat laporan keuangan. Nah, langkah-langkah ini akan kita gunakan untuk beberapa pembahasan ke depan dalam membuat laporan keuangan konsolidasian.